Saudara, di dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-16, Rasul Paulus bilang, aku punya keyakinan yang kokoh dalam Injil. Keyakinan yang kokoh menyebabkan orang tidak malu mengaku Injil itu. Ya, kalau orang tidak punya keyakinan yang kokoh, dia malu. Ya, dan tetangga jangan tahu kalau saya jadi Kristen, tetangga jangan tahu kalau saya berdoa, kalau tetangga jangan tahu kalau minggu saya ke gereja. Keyakinannya tidak kokoh. Kalau orang keyakinannya kokoh, seperti Paulus, dia bilang, aku punya keyakinan yang kokoh dalam Injil. Saudara, belakangan ini isu pindah agama itu cukup banyak. Ya, anggota gereja bahkan sampai pendeta pindah agama. Kenapa mereka pindah agama? Karena dikecewakan di gereja, atau kekurangan, kemiskinan, karena pasangan hidup, karena karir, ya, kesulitan ekonomi, dan lalu mereka berpikir pindah agama kayak ini lebih enak, dan mereka pindah agama. Tapi saudara, kalau dipikir lebih mendalam lagi, kejadian pindah agama ini terjadi karena orang tidak punya keyakinan yang kokoh akan Injil. Selama orang punya keyakinan yang kokoh akan Injil, sebetulnya apapun yang terjadi, dia tidak akan meninggalkan Tuhan, tidak mengendorkan ibadahnya, tidak mengendorkan doanya. Ya, saudara, itu kan yang dicontohkan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus itu tadinya orang terhormat, orang kaya, tapi pada waktu dia percaya pada Injil, yang terjadi dalam kehidupannya berbeda 180 derajat. Dari orang terhormat, dia menjadi orang yang dihina. Dari orang kaya, dia menjadi orang miskin. Dia bilang, aku sering kelaparan, aku sering telanjang. Dari orang yang tadinya menganiaya orang karena kuasanya, sekarang menjadi orang yang teraniaya. Ya, situasinya berbeda 180 derajat sebelum percaya pada Injil dan sesudah percaya pada Injil. Bukan makin enak, makin sengsara. Dan saya sering dengar itu, aneh ya, sejak saya ikut Tuhan kok jadi sengsara gitu, makin sengsara. Lalu beberapa waktu kemudian ngilang, enak di agama saya yang lama, tidak punya keyakinan yang kokoh akan Injil. Saudara, Rasul Paulus punya keyakinan yang kokoh dalam Injil, sebab dia memahami, dia mengalami Injil adalah kabar baik yang membawa harapan bagi semua manusia yang seharusnya menerima hukuman Allah, yaitu kematian kekal. Namun karena Kristus, kita semua menerima anugerah keselamatan. Kristus adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan. Karya Kristus membawa manusia yang sudah jatuh dalam dosa untuk dipulihkan kembali hubungannya dengan Allah. Kuasa Injil tidak berhenti hanya untuk menyelamatkan, tapi memimpin orang percaya dalam iman. Jadi saudara, apa yang dialami oleh Paulus dan miliaran orang sejak Tuhan Yesus mati di salib, miliaran orang bersedia mati, menderita karena Injil. Kenapa? Mereka punya keyakinan yang kokoh. Mereka mengalami kuasa keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini hanya bisa dialami oleh orang yang betul-betul memperhatikan tentang rohnya, tentang keselamatan jiwanya. Hanya bisa dialami oleh orang yang sungguh-sungguh memikirkan, kalau mati masuk mana? Surga atau neraka? Orang yang tidak pernah memikirkan hal ini, kalau mati masuk mana? Surga atau neraka? Bagi mereka, Injil itu hanya berarti kalau mereka diberkati. Injil itu hanya berarti kalau mereka berkelimpahan, gak kurang uang, sakit disembuhkan, mujizat. Injil itu hanya berarti kalau berhasil dalam segala keadaan. Tapi kalau orang mempunyai pikiran yang benar, manusia itu setelah mati tidak hilang begitu saja. Kalau mati masuk mana? Surga atau neraka? Dan ini kekal. Saudara, hanya orang yang betul-betul memikirkan akan nasib kekalnya, dia bisa menghargai akan Injil ini. Sebab Injil ini menyelamatkan dari kebinasaan. Nah, saya tidak tahu seberapa jauh saudara pernah memikirkan kalau mati masuk mana?
Sorga atau neraka? Atau orang bagaimana nantilah? Ya, bagaimana nantilah, itu urusan nanti. Bukan urusan nanti, itu urusan sekarang. Sorga atau neraka itu ditentukan sekarang, bukan nanti. Karena segala perbuatannya mengikuti mereka. Pikirkan dengan baik-baik. Pada waktu Rasul Paulus menyadari akan hal ini, dan miliaran orang lainnya menyadari akan hal ini, sampai hari ini, saudara-saudara, ada banyak orang yang menderita dan mati karena Injil. Dan mereka lakukan. Karena bagi mereka, Kristus adalah satu-satunya jalan menuju ke keselamatan. Dan mereka memahami dengan benar, keselamatan ini bukan berkenaan dengan jasmania, tapi berkenaan dengan rohani. Saudara-saudara, Paulus bilang, aku memiliki keyakinan kokoh akan Injil. Kenapa? Karena Injil adalah kekuatan Allah. Kita bilang Allah yang maha kuasa, betul? Kalau yang maha kuasa berarti yang maha kuat, betul? Nah, kalau yang maha kuat berarti mampu memikul segala perkara. Kalau kita berada dalam kekuatan Allah yang maha kuasa, maka orang Kristen sebetulnya adalah orang yang paling kuat. Paling kuat, kenapa? Dia mampu memikul segala hal. Kalau senang, tidak lupa daratan. Kalau susah, tidak putus asa. Sebab dia punya kekuatan, dia berada di dalam kekuatan Allah. Karena di dalam penderitaan kita tersembunyi kehendak Tuhan. Karena seberat apapun penderitaan kita, ada kekuatan Allah yang memungkinkan kita, yang menyebabkan kita sebetulnya mampu untuk berjalan, memikul bersama dengan Tuhan. Selama saudara berjalan dengan benar, engkau tak akan dibinasakan karena kekuatan Allah. Ada saudara-saudara yang mungkin merasa dirinya seperti telur dihantam batu. Ya, lakukan dengan benar. Telur dihantam batu di dalam Tuhan Yesus, batunya yang hancur, telurnya utuh. Amin ya. Nah ya, benar. Kalau saudara cuma telur berhadapan dengan batu, tapi di dalam iman dalam Tuhan Yesus, batunya yang hancur, telurnya utuh. Tuhan berkati saudara. Amin.